Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya, haleluya, Yesus, glory bagimu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya, Yesus, glory bagimu, syukur bagimu, Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya, 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 glory, glory, kami bersyukur. Syukur bagimu. Sekalipun ku berjalan
lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di Early Morning Devotion. Pagi hari ini mari sebelum kita beraktivitas, kita sama-sama sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, saya mengajak sebuah kegiatan yang mungkin Anda sudah lakukan sebelum Anda bangun dan Anda menyaksikan tayangan ini. Pagi hari ini judul dari renungan singkat saya adalah Dream atau bermimpi. Ya. Saya akan ambil contoh dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Di situ diceritakan bahwa Yakub yang berangkat dari Beersheba menuju ke Haran. Ya. Dan perjalanan dari Beersheba menuju ke Haran itu total kurang lebih 805 km. 805 km itu kalau naik mobil mungkin sekarang di tol Trans Jawa mungkin ya bisa ditempuh dalam 8 jam atau mungkin lebih ya, 8 jam terlalu cepat mungkin ya. Mungkin 12 jam bisa. Tapi karena ini waktu itu jalan kaki dan naik keledai, kalau orang kaya, maka perjalanannya sangat lama. Dan berjalan 50 km saja pada saat itu Yakub berhenti di sebuah tempat yang namanya Luz. Itu 2 day trip, itu perjalanan 2 hari, 50 km. 81 km lebih tepatnya, 50 miles ya. Kalau sekarang 81 km kalau dari kota kami Mojokerto, mungkin Surabaya Barat PP. Ya. Kurang lebih 80 km ya. 38 km, 40 km, 2 kali 80 km. Sekarang mungkin cuma ditempuh waktu 1,5 jam sudah bisa. Tapi waktu itu karena berjalan harus 2 hari. Dan ketika sudah berjalan 2 hari, lelah saudara. Ketika lelah dia beristirahat, bermalam, karena matahari juga sudah terbenam. Dan diambilnya sebuah batu, dijadikan alas kepala. Lalu dia membaringkan diri di situ. Ya, di sini kita belajar bahwa Yakub itu sedang meninggalkan tempatnya, meninggalkan tempat tinggalnya karena sedang
mengalami masalah. Kita semua tahu masalahnya apa, karena dikejar-kejar oleh Esau. Dan kalau Yakub memaksakan dirinya untuk terus berjalan sampai Haran, 500 miles atau 805 kilometer, saya yakin tidak akan kuat. Oleh karena itu, Yakub berhenti sejenak dan beristirahat sejenak di sana. Dan ketika dia berhenti sejenak dan beristirahat, Yakub bermimpi. Nah, catatan yang pertama, saudara, kalau kita berbicara tentang bermimpi. Untuk bisa bermimpi, saudara tidak boleh mengalami yang namanya kesibukan. Baik itu kesibukan dalam bentuk apapun. Untuk bisa bermimpi, saudara harus beristirahat. Saudara harus rehat, gitu ya. In order to dream, you need to rest. Apalagi firman Tuhan menjanjikan, Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. I will give you rest. Kalau hari ini saudara sedang punya impian, tapi saudara merasa bagaimana, bertanya saudara, bagaimana bermimpi? You need to rest. Bukan tidur di malam hari ya. Rest bukan cuma physical rest saja, tetapi pikiran kita juga harus rest. Hati kita juga harus rest. Spirit kita juga tidak boleh bergejolak, harus rest. Yakub berhenti, tidur, membuat bantal dari batu, tidur, dan dikunjungi oleh Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan di dalam mimpinya. Karena Tuhan sudah berjanji akan adanya kelimpahan di dalam hidupnya, dan janji Tuhan itu menambahkan rest dalam hatinya Yakub. Menambahkan adanya ketenangan, menambahkan adanya tentram dalam hati Yakub. Saudara, mungkin hari-hari ini kita juga sedang mengalami yang namanya perjalanan. Perjalanan panjang. Saudara sudah hidup berapa puluh tahun, saudara sedang mengalami perjalanan. Dan yang namanya perjalanan itu saudara, kalau sekarang katakanlah saja, saudara mengendarai mobil yang sekarang punya tol Trans Jawa. Bisa gak sih dari ujung Jawa paling kanan, paling timur, sampai sekarang tolnya masih di Probolinggo setahu saya, belum sampai Banyuwangi. Bisa gak sih dari sana langsung sampai ujung paling barat Jawa? Bisa gak? Loh bisa. Tapi kalau saudara juga belajar, orang mengendarai mobil, orang menyetir itu ada batasan jamnya, ada limitnya untuk bisa benar-benar optimal dan konsentrasinya tidak terganggu. Kalau kata orang Jawa ya, enggak langsung dur tembak terus. Bisa enggak? Loh bisanya sih bisa, tetapi itu sudah tidak lagi optimal. Makanya kalau saudara naik tol Trans Jawa gitu ya, ke arah yang barat atau ke arah timur, kalau dari kota kami Mojokerto, ya bisa berhenti di Surabaya, lalu putar ke arah Sidoarjo, ke arah Malang, Probolinggo, begitu ya. Bisa. Sampai langsung bisa. Tapi di tol itu disediakan daerah yang namanya rest area. Di situ bisa berhenti, bisa ada toko yang berjualan makanan dan minuman kecil, ada toiletnya, berhenti sejenak meregangkan kaki. Kenapa? Konsep ini diambil karena apa? Kita manusia enggak bisa kalau terus dipanjer gitu terus bahasa Jawanya. Enggak bisa. Kita butuh rest. Demikian pula dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Yang hari-hari ini sering dipakai istilah healing. Ya, sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah itu. Karena artinya agak diplesetkan dari makna sebenarnya. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Kalau itu sesuatu yang baik dampaknya oke. Kita butuh rest saudara. Perjalanan kadang-kadang itu melelahkan atau merepotkan.
Makanya kita perlu rest. Kadang-kadang pun perjalanan menyakitkan, mengejutkan. Kita butuh rest. Kita butuh berhenti sejenak. Sudahkah saudara berhenti sejenak? Banyak pikiran, banyak hal yang dikhawatirkan. Sudahkah kita berhenti sejenak? Seperti Matius 11 ayat 28. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, masalahnya begini, di sisi yang lain, banyak orang yang berkata, oh enggak bisa, seumur hidup mati-matian aku mau mengejar mimpiku. Wah, aku mau mengejar kekayaan, aku mau mengejar ketenaran, aku mau mengejar jabatan. Boleh enggak? Loh ya silahkan saja, kita manusia yang punya pilihan. Tapi Tuhan berkata, yang letih, yang lesu berbeban berat, aku kasih kelegaan. Dan ketika kita rest, kita punya kapabilitas, kemampuan untuk bisa bermimpi. Mimpi itu tidak bisa muncul ketika otak kita sedang bekerja penuh. Mimpi itu angan-angan, bukan angan-angan belaka ya, bukan angan-angan kosong. Tetapi bermimpi yang benar-benar mimpi yang berbobot. Tuhan, aku bermimpi suatu saat keluargaku dipulihkan. Anda tidak bisa berpikir seperti itu kalau Anda sedang kalut kacau. Anda harus rest, Anda harus tenang. Poin saya pada pagi hari ini adalah di bermimpi, dream. Ayo, saudara yang sudah lama tidak bermimpi, dalam kaitannya hal ini bermimpi itu juga disertai dengan doa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ayo bermimpi lagi. Bermimpi, percaya. Lah mungkin saudara tanya lah, oke lah saya mau bermimpi ya Pak. Tapi kalau mimpi itu dari Tuhan saya gimana caranya tahu? Supaya itu bukan cuma keinginan daging saya, tapi itu memang Tuhan yang mengkonfirmasi. Nah gampang sebetulnya saudara, bisa dititeni gitu ya. Saya sebutkan beberapa secara cepat saja, sebab kalau enggak masa pagi-pagi kita materinya yang dibahas berat sekali, nanti malah ngantuk. Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa kalau kita berani bermimpi atau mungkin kita dapat mimpi dari Tuhan itu benar-benar dari Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu? Yang pertama, sepaham dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Ya, harus sesuai firman. Tentunya bukan mimpi yang tidak sesuai firman. Ya, saya bermimpi tetangga saya jadi jerapah. Nah itu tidak ada di firman Tuhan. Yaitu pasti hanya bawaan psikis kita, jiwa kita yang mungkin punya dalam tanda kutip perasaan yang belum terselesaikan dengan tetangga sehingga terbawa sampai alam bawah sadar dan itu diproses oleh alam bawah sadar kita sehingga ditampilkan grafik atau mimpi sehingga kita seolah-olah wah ini jangan-jangan jawaban dari Tuhan. Enggak. Yang jelas harus sesuai selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana Anda tahu bahwa Tuhan meletakkan mimpi seperti Yakub yang Tuhan berikan vision and dream? Bagaimana saudara bisa tahu? Yang kedua, mimpi itu punya karakter yang ilahi dan juga pas tepat dengan kepribadiannya Tuhan. Apa maksudnya mimpi karakter ilahi? Ya di dalam mimpi itu hal-hal yang terjadi di sana itu menunjukkan karakter yang ilahi. Bukan mimpi mukuli orang, bukan mimpi menipu orang, menjatuhkan orang. Tetapi mimpi memiliki karakter-karakter yang ilahi. Apa itu? Ya apa karakter Allah? Mengampuni, mengasihi dan seterusnya. Dan juga sesuai dengan kepribadiannya Tuhan. Yang ketiga, mimpi itu tidak dusta, tapi jujur, akurat, apa adanya. Ya, bukan sebuah, saya tidak tahu apakah ada orang yang pernah mengalami mimpi seperti itu yang mimpinya itu dia tahu bahwa yang diimpikan itu bukan sesuatu yang jujur, ya, atau ternyata membawa dusta, tapi mimpinya harus jujur. Misalnya sudah tahu punya istri, tapi bermimpi istrinya orang lain gitu ya.
bukan istri yang sekarang lagi bersama dia. Nah itu jelas bukan mimpi yang akurat dan bukan mimpi dari jujur dan itu bukan dari Tuhan. Dan itu tidak bisa kita generalisasikan, oh memang berarti Tuhan menginginkan saya untuk cari yang lain. Tidak ada hubungannya. Yang berikutnya, mimpi itu yang Tuhan kasih akan menghasilkan buah yang baik. Ketika Tuhan perlihatkan itu membuat kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah-buah roh itu nyata. Ya. Kalau kita bermimpi dan mimpi itu membuat kita tidak tentram, tidak damai, ya jangan diterus-teruskan. Dan itu bukan dari Tuhan. Kalau itu Tuhan yang Anda mengkategorikan mimpi ini dari Tuhan bukannya. Kalau itu Tuhan ya pasti ada kasih di dalam hati kita. Ada damai sejahtera, kita merasa sukacita dan seterusnya. Dan berikutnya mimpi kalau dari Tuhan itu tentunya semuanya mengarah berpusat kepada Yesus saja. Kepada Yesus, bukan kepada yang lain, bukan kepada diri kita, bukan menguntungkan diri kita. Tapi sesuatu yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini berbicara mengenai mimpi yang menyertai Anda ketika Anda tidur. Ya. Tapi sekarang kita berbicara mengenai mimpi, angan-angan yang mungkin kita lakukan ketika kita beriman atau percaya. Nah ini juga perlu dibahas. Sebab istilah mimpi ini agak luas saudara. Nah mimpi yang demikian, angan-angan, dikaitkan dengan iman, ya, dikaitkan dengan kepercayaan. Saya bermimpi, nanti saya punya rumah pribadi, itu kan juga mimpi. Nah mimpi yang demikian bagaimana? Kalau tadi kita bahas dari kisah Yakub yang Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih vision, Tuhan kasih dream. Nah lalu untuk angan-angan, keinginan, gimana saya bisa yakin bahwa yang saya angan-angan saya impikan ini, yang saya kejar ini itu hal yang tepat. Yang saya cari, yang saya inginkan ini sesuai dengan yang Tuhan sudah rancangkan. Bagaimana cara saya bisa menyadari ini? Saudara pagi hari ini saya kasih 3 hal saja supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Dan Tuhan sudah memiliki mimpi yang spesifik, jelas untuk kita semua. Jadi sebelum saudara bermimpi ingin sesuatu pada Tuhan, catat baik-baik, Tuhan punya mimpi untuk kita. Tuhan sudah punya angan-angan untuk kita. Yang dituliskan dalam Yeremia 29:11, aku tahu apa yang aku rancangkan bagimu. Tuhan sudah punya itu. Yang percaya katakan amin saudara. Saya belum melihat, belum melihat yang mimpi Tuhan kok. Yang kepingin melakukan Tuhan kok. Kita tidak mungkin bisa lihat itu mimpinya dia. Kecuali memang Tuhan menyatakan janjinya kepada kita. Nah itu kita sepakat dengan Tuhan. Kita berpartner dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya hari depanku penuh dengan harapan. Terima kasih untuk janjimu yang kau berikan padaku. Engkau berjanji bahwa aku sembuh. Maka aku sepakat aku akan sembuh dalam nama Yesus. Kita sepakati. Tapi saudara harus tahu Tuhan kita tidak terbatas. Mimpinya atas kita tidak cuma segelintir yang bisa kita comprehend, yang bisa kita pahami dengan akal kita. Tidak, lebih luas lagi. Dan itu akan terjadi tepat pada waktunya dan secara spesifik untuk masing-masing kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Kalau itu dari Tuhan ya, kita pasti tahu yang dia rancangkan itu terbaik. Ini kaitannya tadi kita berbicara mengenai apakah kita mengejar yang tepat atau enggak. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa yang jelas mimpi dari Tuhan itu spesifik untuk kita kok. Pasti ada. Tidak mungkin dia tidak punya rancangan bagi kehidupan kita, tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, banyak hal yang akan saudara lalui, banyak hal yang akan saudara hadapi, ya. Tapi bagaimana saudara tahu kalau itu hal yang tepat? Ketika hal-hal yang saudara lalui itu ternyata entah berat atau ringan, justru semakin mengajarkan saudara untuk terus percaya pada Tuhan. Walaupun itu masa sulit, walaupun itu sangat sukar, tapi justru dalam masa sulit kita akan melihat bahwa
dengan bergantung pada Tuhan, dengan semakin intim dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, di situ saudara akan tahu bahwa saudara sedang mengejar hal yang tepat. Ya. Maaf, saya harus agak berkata agak keras. Omong kosong saudara, kalau saudara bermimpi dan detik depan langsung terjadi, terlalu mudah karena kita bukan anak TK. Kita enggak bisa diberi hal seperti itu. Kalau kita diberi hal seperti itu terus, kita akan menjadi pribadi yang complacent. Kita akan menjadi pribadi yang malas. Ya sudah, setiap aku minta. Katanya dia kan bapak yang baik, kita anak. Ya kita tinggal minta. Loh iya. Tapi ketika kita minta, Tuhan juga akan lihat. Anak ini sungguh-sungguh enggak. Apa mundur, apa berbalik arah. Kalau dia menjumpai hal yang menurut dia sulit. Itu bukan Tuhan sengaja memberi kesulitan. Tapi memang kita diajarkan untuk terus percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Kalau ada hal yang sulit sedang terjadi, bukan berarti mimpi Anda sedang dibatalkan oleh Tuhan atau Tuhan sengaja mencobai Anda. Tidak. Justru di situ akan dibedakan. Akan terjadi perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Anda menghadapi tantangan, di dalam mimpi Anda, keinginan Anda, saya pastikan Anda dalam jalur yang tepat. Tapi tentunya bukan tantangan yang Anda sebabkan, masalah yang Anda sebabkan sendiri. Oh, aku perlu tantangan, aku perlu masalah. Ya sudah, tak membuat masalah. Bukan seperti itu. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga. Filipi 1 ayat 6, saudara. Filipi 1 ayat 6. Yuk kita boleh lihat sebentar. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yang ketiga, Tuhan itu adalah Tuhan yang akan melaksanakan mimpi kita di dalam timingnya Tuhan. Tuhan punya time frame, Tuhan punya jadwal sendiri, Tuhan punya momentum yang tepat. Ada kairos, ada kronos. Mungkin tidak bisa dibahas sekarang, nanti lain waktu. Tuhan punya waktu timing yang tepat. Tidak usah takut. Daud pun dalam kehidupannya, ini kita harus bahas Daud lagi. Sering kita bahas Daud karena ini masuk saudara. Daud pun perjalanan kehidupannya dimulainya jadi seorang anak bungsu yang mengembalakan kambing domba. Bahkan ketika ada nabi Tuhan datang dan mau mengajak makan keluarga Isai ayahnya, Daud tidak dianggap, mungkin lupa karena kelamaan di ladang saudara ya. Kelihatannya tidak dihitung, disembunyikan kelihatannya. Daud juga tidak pernah bayangkan ngapain dia mau jadi raja Israel. Wong kehidupannya selalu terpapar dengan menggembalakan kambing domba, tidak ada angan-angan seperti itu. Daud tidak punya mimpi se-wild, seliar itu. Tapi Tuhan punya mimpi untuk Daud. Demikian pula Tuhan juga punya mimpi besar untuk saudara dan saya. Tidak usah khawatir. Kalau sedang khawatir, belajar untuk tidak khawatir. Dan dari Daud ternyata, dari Daud itu keluar keturunan-keturunan yang ada pada akhirnya Yesus ada di garisnya. Garis genealoginya. Yesus ada di sana. Dan dalam kehidupan Daud setelah dia diangkat jadi raja, Daud melalui peperangan, pengkhianatan, sakit hati, kecewa. Tapi Daud tahu kalau dulu aku yang cuma menggembalakan kambing domba, Tuhan punya janji yang besar. Apalagi sekarang aku sudah Tuhan angkat. Tuhan masih punya janji yang besar dalam kehidupanku. Kalau dulu aku tidak pernah bermimpi seperti itu. Sekarang mimpiku yang dulu cuma sebatas ini Tuhan bisa kabulkan lebih besar. Maka sekarang aku tahu bahwa aku harus berpegang pada janji Tuhan, kata Daud. Saudara, mari kita juga belajar supaya kita mempercayai janji-janji Tuhan. Yang dia sendiri berjanji untuk menggenapi rencananya melalui kehidupan kita. Mazmur 12 ayat 7. Coba kita lihat janji Tuhan itu seperti apa. Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Saudara, dituliskan 7 kali kalau dalam budaya Yahudi. 7 itu berarti perfect, sempurna. Dimurnikan 7 kali itu berarti bukan cuma sekedar dibersihkan, tetapi disempurnakan. Janjinya itu sempurna. Amin, saudara. Mimpi dia bagi kita itu sempurna. Tadi di awal kita bahas mengenai mimpi kita. Yang sekarang kita bahas mengenai mimpinya Tuhan untuk kita. Ya. Nah, janji Tuhan, rencana Tuhan, mimpi Tuhan untuk kita itu sebuah hal yang murni sekali. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku, tidak minta tumbal, tidak minta apa-apa. Oh, Tuhan punya rancangan yang dahsyat untuk kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, tetap bermimpi, keep dreaming. Bukan mimpi di siang bolong atau angan-angan kosong. Mimpi itu berarti harapan. Bagian kita bermimpi, silahkan. Tapi untuk bermimpi Anda perlu rest. Datang pada Tuhan, Anda perlu ambil waktu di hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau rest, aku mau berhenti. Aku tidak mau kalut senantiasa, aku mau tenang. Dan aku mau menata mimpiku di hadapan-Mu. Dan nanti Tuhan akan nyatakan seperti Yakub. Ini Yakub tidak sedang dalam kondisi yang baik. Harus perjalanan 805 km. Tapi karena manusia biasa 81 km, istirahat dulu. Berhenti di sebuah tempat. Dan akhirnya tempat itu dinamai Bethel, rumah Allah, rumah Tuhan. Pagi hari ini kalau saudara bermimpi, silakan, punya angan-angan, silakan. Saudara, tadi kita sudah belajar bagaimana kita tahu kalau mimpi kita itu selaras dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau mimpi itu dari Tuhan. Tapi sebaliknya juga kita harus belajar, Tuhan punya mimpi untuk kita semua. Tuhan bermimpi bahwa Daud akan dilahirkan jadi raja dan dari dia garis keturunannya akan lahir juru selamat dunia. Kita pun juga sama, kita yang percaya. Tidak ada pembedaan, tidak ada perbedaan. Sama. Tidak usah khawatir. Tuhan juga punya mimpi untuk kita. Kita dijamin oleh Dia. Amin, saudara. Saya tidak akan panjangkan lagi. Saya percaya renungan pada pagi hari ini boleh membuat kita merenung lebih jauh. Dan boleh membuat kita menjadi pribadi yang tetap percaya bahwa Tuhan itu nyata bagi kita. Meskipun kita mungkin tidak pernah melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu melihat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biar kami percaya impian-Mu, mimpi-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Engkau sudah punya rancangan, Engkau sudah punya dream, Engkau sudah punya vision untuk kami. Engkau sudah punya jalur, rel untuk kami, Tuhan. Maka biar kami berada di dalam mimpinya Tuhan, senantiasa selaras dengan mimpinya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, percaya bahwa berkat Tuhan dilepaskan bagi setiap orang yang menyaksikan pada pagi hari ini atau tayangan ulangnya kapanpun. Biar berkat damai sejahtera sukacita-Mu menyertai kami semua dan kami semuanya sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.